HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah belajar manifestasi Tuhan, menjaga alam raya dalam penghider buana. Pancaran sinar suci ide Sang Hyang Widiwasa. Pemirsa Napi Orti, semoga semua dalam lindungan Hyang Widi. Sebentar lagi Anda akan kami ajak mengikuti Breaking Point menu teranyar HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Tayangan berupa tontonan, bersih tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita semua menuju puncak acara 8 tahun Wartam narasi Trisula Tama. Bersama saya Diah Parisya, inilah Tos Teranyar. Timur laut Dewa Sambu, senjatanya Trisula. Di timur Dewa Iswara, dengan senjata Sobat Hindu Dharma, Wartam punya kabar baik yang akan berulang tahun di bulan Juni 2022. Tunggu apa lagi? Segera ikuti berbagai lombanya. Selara Satyam Siwam Sundara, media Trisula Tama. Untuk lomba coloring disediakan media Patra Wartam Skarpena ukuran A3 untuk diwarnai dan diikutkan lomba. Sudah sewindu Wartam membuka mata. Jika Anda tertarik pada sajak atau puisi, terutama puisi Hindu, dan jika puisi Anda sudah 10 baris dengan tema-tema Hindu, segera ikutkan dalam lomba puisi Hindu 8 tahun Wartam. Media Trisula Tama, Selara Satyam Siwam Sundara. Daftarkan diri Anda untuk mewakili sekolah, masing-masing 2 orang untuk setiap regu. Pendaftaran dibuka mulai 10 April 2022 melalui email wartamu@yahoo.co.id. Jika Anda suka bersenandung, suka menyanyi, terutama menyanyikan lagu rohani, hobi Anda bergayung sambut. Karena Wartam juga mengadakan lomba menyanyikan lagu Kidung Hinduni yang diambil dari kanal YouTube Kidung Hinduni dengan kategori menyanyikan 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan. Kirimkan rekaman video menyanyi terbaik Anda ke email wartamu@yahoo.co.id atau datang langsung ke redaksi Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A, Denpasar. Ayo sobat, sukseskan lombanya dan jangan lewatkan kesempatan untuk mengasah pengetahuan Hindu Dharma. Ikuti lombanya, disediakan masing-masing 3 pemenang di setiap kategori. Plus piagam penghargaan, tabungan beasiswa, dan ciramata menarik dari Wartam. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Saba Denpasar, Hindu Dharma bercahaya. Demikian tadi pemirsa, High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda.
Pemirsa, kita jumpa lagi di Kedai Ngopi Esko, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching. Hari ini saya Diah Parisia sedang bersama Kak Chandra Prawardhana yang akan mengupas tulisannya di majalah Wartam edisi 86, itu Soca Datu. Seperti apa Soca Datu? Kita ikuti setelah yang satu ini. Persembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Nah pemirsa, masih di Kedai Ngopi Esko. Kak Chandra, Napi Orti, Cik-cik dia. Nah, kenapa nih Kak Chandra ingin menulis Soca Datu yang merupakan penggabungan dua istilah penting ini, Kak? Bahwa Soca itu adalah permata mulia atau sering disebut sebagai las kalau di Bali. Las itu adalah ulas itu adalah sifat-sifat manusia yang ada dalam diri manusia yang tiada lain adalah kawan yang perlu dikendalikan, bahkan kalau tidak dikendalikan dia bisa menjadi musuh gitu. Soca adalah permata mulia yang ada di dalam diri manusia. Begitu juga permata Soca ini ada di lingkungan alam semesta ini. Jadi ada batu bara, ada emas, dan bahkan banyak sumber daya yang lain. Itu memunculkan yang namanya permata mulia. Kalau kita lihat dari Socanya, datu adalah sebuah elemen yang dapat membentuk alam semesta ini, yaitu Pertiwi, Bayu, Tejo, Akase. Selain itu juga datu ini adalah dipakai dulunya. Kalau dalam Markandeya Tattwa menjelaskan bahwa saat Markandeya menanam Pancadatu yang ada di Pura Besakih, datu ini adalah elemen penting sebagai tonggak awal, sebagai landasan untuk bagaimana memelihara pendidikan lewat permata mulia. Pendidikan ini adalah permata mulia yang perlu diasah, diangkat. Permata mulia itu seperti layaknya pelajar, diangkat dia, diasah, kemudian dibersihkan, bisa memiliki cahaya atau sinar yang sangat jernih. Nah, oleh karena itu permatanya apa? Permata itu diawali dari mata pikiran, mata ucapannya bagaimana, kemudian tindakannya bagaimana. Itu yang disebut sebagai dua elemen Soca Datu ini diangkat dalam tulisan Soca Datu. Kemudian apa nih perspektif yang ingin ditawarkan kepada pemirsa TV dalam kehidupan sehari-hari khususnya di pendidikan? Di Soca Datu ini mengangkat visi dan misi. Visinya adalah serada, optimis, kemudian cerdas dan andal. Soca, jadi spirit, optimis, cerdas dan andal. Kemudian Datu ini diangkat lewat visi yang pertama tadi, yaitu elemen dasar dari logam-logam mulia dari alam semesta ini dibentuk dan ditanamkan penanaman benih permata mulia itu pada pelajar saat ini. Dan itu dimulai dari kepulauan. Pulau mana? Pulau Borneo, yang salah satu sumber dayanya permata mulia yang paling banyak, yaitu Pulau Kalimantan, sebagai tonggak sejarah dari titik nol ibu kota negara Indonesia yang sedang dirancang oleh Presiden Republik Indonesia saat ini. Apa nih kaitannya Soca Datu dan ibu kota negara yang baru, Kak? Ya, tonggak sejarahnya itu membawa kendi, kemudian elemen air dan tanah di seluruh pulau di Indonesia disatukan, didatukan menjadi satu penyatuannya di ibu kota negara yang baru. Begitu kira-kira. Apa nih pesan-pesan yang ingin Kak Chandra sampaikan? Karena Soca Datu ini adalah mengasah permata mulia seorang pelajar, sekaligus menanam benih permata kaum pelajar saat ini, yaitu terhadap karakternya, kecerdasannya, kemudian spiritualnya. Yang paling terpenting adalah kita mulai lagi membenahi diri sebagai pelajar dan pengajar, khususnya di pendidikan itu mulai dari titik nol ibu kota negara yang baru ini, dan juga khususnya di pendidikan saat ini dengan peradaban yang baru ini. Nah, terima kasih Kak Chandra ulasan singkat tentang Soca Datu. Nah, pemirsa, demikian tadi penjelasan Kak Chandra Prawardhana tentang tulisannya di majalah Wartam. Untuk selengkapnya, pemirsa bisa baca di halaman 56 majalah Wartam edisi 86. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman di rumah. Saya Diah Parisia dan Kak Chandra Prawardhana mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Jangan pernah berpikir bahwa kita harus bertindak karena kita siapa atau harus berbuat apa. Tapi tariklah nafas, pejamkan mata sejenak,
tinggalkan logika lalu berkarma apa saja, sepanjang memberi kemanfaatan dan pencerahan bagi banyak orang. Saya Diah Parisya untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa Hai TV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Nabi Orti, Dumugi, serta becek dalam karunia yang bidi. Nah pemirsa, salah satu tulisan seri mengenal Weda bagi kaum milenial YCCK oleh Bapak Agus Budiatnyana, seperti apa menariknya? Pemirsa jangan kemana-mana, yuk kita ikuti setelah pariwara yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di Kedai Ngopi Esko ditemani tamu spesial kita Bapak Agus Budiatnyana. Napi Orti, Pak Agus? Becek-beceknya. Sehat selalu Pak ya, dari YCCK. Menarik sekali Pak, Bapak mulai mengungkap tentang salah satu sistem filsafat yang ada dalam Weda. Nah bagaimana nih Bapak menguraikannya paling dasar Pak? YCCK itu sebenarnya adalah salah satu aliran filsafat Hindu ya. Dia masuk ke dalam golongan Astika. Jadi sebelum diketahui, Astika itu adalah golongan yang mengakui otoritas kitab Weda. Jadi ada yang tidak mengakui otoritas Weda, itu disebut dengan Nastika namanya. Sedangkan YCCK sendiri itu dia masuk ke dalam kelompok Astika. Jadi yang mengakui otoritas kitab Weda. Secara otomatis dasar pemikiran filsafat YCCK ini tentu berakar kepada kitab suci Weda. Nah, Maharsi Uluka, jadi Uluka yang saya maksud di sini bukan Uluka putranya Sakuni ya di dalam kisah Mahabharata. Jadi Uluka orang yang berbeda, bukan putra Sakuni ya. Ini seorang Maharsi. Jadi beliau yang mencetuskan pertama kali pemikiran mengenai filsafat YCCK. Bagaimana memandang kebenaran, kemudian bagaimana manusia itu berkarma, kemudian bagaimana pandangan Resi Uluka ini terhadap karma, kemudian reaksi karma, dan bagaimana caranya terlepas dari lingkaran karma. Oleh sebab itu, filsafat YCCK sering juga disebut dengan filsafat Uluka. Jadi mengambil nama dari Maharsi ini. Begitu sebenarnya. Pak Agus sudah menerangkan bagaimana posisinya dan intisari yang ada dalam YCCK itu. Lalu turunan-turunannya tentu ada Pak ya. Jadi dari batang tubuhnya sendiri kita lihat pembagiannya bagaimana Pak? Jadi filsafat YCCK ini menganggap bahwa kebenaran yang hakiki di Tuhan itu sendiri adalah nyata dan manusia berkarma itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Dia yang menciptakan takdirnya sendiri. Jadi pandangan Resi Uluka bahwa ketika orang menderita itu bukan disebabkan karena Tuhan yang mengutuk atau alam semesta yang murka, tetapi adalah hasil dari karma perbuatan manusia itu sendiri gitu. Nah, akan berbeda dengan pandangan filsafat yang lain. Kalau YCCK sendiri dia menganggap bahwa takdir itu dibentuk oleh manusia sendiri. Jadi karena karma adalah dibuat oleh manusia sendiri, maka hasilnya atau reaksi karma itu sendiri juga akan dibuat dan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Nah, pandangan-pandangan seperti ini sebenarnya adalah pandangan yang realistis ya, bahwa apa yang kita perbuat itu yang akan kita tuai. Tetapi ketika YCCK ini merambah kepada jalan untuk menuju Tuhan, YCCK memandang bahwa setiap lingkaran perbuatan ini tidak terlepas dari yang namanya Tuhan. Nah, kalau dilihat dari garis besarnya, ada memang para penekun spiritual yang mengikuti pola-pola Resi Uluka ini, itu memandang Tuhan sebagai nirguna, dia tidak berbentuk. Tetapi ada juga para pengikut filsafat YCCK ini menganggap Tuhan itu sebagai yang terbentuk gitu. Jadi yang memiliki wujud, yang memiliki nama, yang memiliki rupa, yang memiliki atribut. Nah, permasalahannya adalah orang sering bertengkar di ranah ini gitu. Artinya ranah yang seharusnya tidak kita perdebatkan. Karena esensi dari YCCK ini adalah bagaimana kita berkarma yang baik kemudian menjadi niskama karma gitu.
Begitu dia. Ya, nah ini juga kalau misalnya kita lihat di halaman 17 nih, Bapak menuliskan ada 5 macam gerak atau perbuatan ya menurut WCCK. Ada utsepana, ada avasepana, akuncana, prasarana, gamana. Nah gimana nih Pak? Terus apa yang bisa ditransformasikan bagi generasi milenial Hindu dengan mempelajari WCCK ini? Pertama adalah melihat ke atas ya. Ke atas dalam arti bukan artifisial melihat wah itu matahari, tidak begitu. Ke atas itu adalah mendesain. Jadi kita harus punya ide dulu, gagasan dulu. Itu sudah karma dia menurut WCCK. Berpikir pun adalah sebuah karma menurut WCCK. Bukan berarti karma kita lakukan aja. Berpikir pun dia masuk ke dalam karma. Setelah ada dunia ide, direncanakan. Setelah direncanakan, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, kita tahu hasilnya. Terakhir adalah evaluasi. Nah, untuk kaum milenial, ini bisa diterapkan pada saat kita belajar, pada saat kita bekerja. Contoh sebagai seorang murid. Ya, di dalam benak kita bagaimana caranya menghafal rumus matematika nih. Bagaimana caranya menghafal warga aksara, bagaimana caranya menghafal kosakata. Udah ada ide, oh kita buat bagan, kita tempel di tembok. Tiap bangun pagi kita lihat. Itu sudah kita kerjakan. Menghafal rumus matematika misalnya, kita buat rumus itu tempel di tembok. Nah itu sudah ada dunia idenya, kemudian dijalankan secara real. Setelah itu di sekolah kita ada ulangan kan, ada hasilnya. Sudah belajar, sudah menghafal, hasilnya masih juga belum memuaskan, evaluasi terakhir. Oh mungkin saya belajarnya kurang konsisten. Oh mungkin belajarnya kurang serius. Oh mungkin kurang konsentrasi. Nah, itulah yang kita bisa terapkan. Sebagai pedagang misalnya, baca pangsa pasar, oh kayak gini yang laku. Udah ada ide di sana. Kemudian bergerak, mencari kebutuhan pokok yang dicari, misalnya sembako. Kayaknya kalau jualan beras jauh lebih untung daripada kita jualan minyak. Gitu. Ya udah, kita bekerja, berusaha, sekarang membuka toko beras. Setelah berjalan, tiba-tiba nggak ada beli nih. Evaluasi, apa yang kurang? Mungkin pelayanan kita kurang ramah ya. Atau harga berasnya juga agak mahal dari toko sebelah, bisa jadi. Nah itu adalah jenis karma kalau kita realisasikan dari filsafat WCCK. Jadi sudah mulai kita tangkap nih. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari dengan kiat-kiat bahkan sampai evaluasi adalah salah satu aplikasi dari ajaran WCCK. Tetapi lingkaran itu tidak boleh putus, dipersembahkan kepada Tuhan gitu. Iya, itu dia pentingnya dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian pemirsa HITV Channel 3 apa yang disampaikan Pak Agus Budiatnyana tadi menutup sajian ngopi ngobrol inspiratif kita kali ini. Saya Mia Gandewa dan Bapak Agus Budi pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Demikian tadi pemirsa, Cemeti, cerah 5 menit. Selanjutnya kita nikmati Sendari Nada, jalinan makna di balik nada. Kami bernyanyi untuk damaikan hati, demi hindari dengki dan iri hati. Kami bernyanyi sambil tulis puisi, menari-nari di kaki Sang Yang Widi. Kami bernyanyi seperti sang sunari, lantunkan puja-puji pada Yang Widi. Kami bernyanyi seperti sang sunari, lantunkan puja-puji pada Yang Widi. Pemirsa, demikian tadi tayangan On The Spot seputar perjalanan menuju puncak acara 8 tahun Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Terima kasih pada para pahlawan Dharma karena hanya dengan menonton saja Anda lah pahlawan kami yang telah ikut merentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Saya Diah Parisya, Pancasila ada 5 ajarannya. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya. Om Yang Widi, Yang Widi, Tuhan Maha Sakti. Om Yang Widi, Yang Widi,
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.